apa strategi kata begitu itu tidak ada. Tetapi kalau adanya kedekatan kita dengan warga Libanon itu bukan berarti bahwa kita pro Libanon. Iya. Karena apa? Karena memang kita perlu simpatik dari mereka untuk apa? Untuk juga dijadikan ring pengamanan kita ya. Nah, karena kalau wilayah di sekitar kita sudah simpatik dengan kita, mesti tidak akan pihak-pihak lain yang akan mengganggu kita. Itulah perlunya pembinaan kita. Bukan berarti dengan adanya pembinaan ke wilayah yang kita tempati terus dibilang bahwa kita pro Libanon, bukan. Karena memang semestinya begitu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, kan begitu bahasanya. Iya, betul. Oke, kita kembali lagi Pak Mukhtar. Saya akan membacakan bagaimana sebenarnya posisi per hari ini untuk Israel. Dia menyangkal keterlibatan dan menyatakan pasukan PBB seharusnya menghindari zona tempur. Ini pemberitaan dari Reuters mengatakan seperti ini. Sementara militer Israelnya lebih keras lagi Pak Mukhtar, mengatakan atau menuduh Hizbullah itu memang beroperasi di dekat Unifil. Tapi tadi kan Pak Mukhtar sudah mengatakan ya jauh antara Hizbullah dengan Unifil ya. Israel mengatakan bahwa Hizbullah itu memanfaatkan daerah-daerah itu dan kemudian statement dari Hizbullah mengatakan bahwa menganggap serangan terhadap Israel itu bagian dari perlawanan. Artinya tidak ada pemisahan yang jelas antara zona sipil, zona militer, bahkan PBB. Jadi kalau Hizbullah tuh mungkin sudah tidak ada aturan mainnya ya. Pokoknya yang penting ketika diserang mereka akan membalas begitu ya sepertinya. Nah, ketika tidak ada satu pihak pun yang terbuka atau mengakui atau menyangkal sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap serangan yang menewaskan 3 pasukan TNI kita kemarin, Pak. Sebagai orang yang pernah ada di sana, ini menurut Anda apakah memang di saat ini kebenaran akan sulit diketahui atau sebagai orang yang berada di lapangan sebenarnya gampang saja untuk tahu siapa sebenarnya pelakunya? Kalau ada statement dari Israel seperti itu kan menurut saya ya sebagai prajurit lapangan itu hal yang dilakukan oleh mereka untuk membela diri saja. Karena yang tadi saya bilang, kalau dibilang bahwa katakanlah gini, Israel menyerang markas kita karena terindikasi ada kegiatan Hizbullah di seputaran markas kita, begitulah. Tadi saya sudah sering sampaikan bahwa pusat kekuatan atau konsentrasinya tentara Hizbullah itu kalau kita tempuh dengan perjalanan darat saja kurang lebih 1 kilo. Tapi kalau kita lihat modus yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 2010 saya ada di sana, mungkin sampai sekarang ya, karena di tahun 2010 saja, Tasya, drone itu terbang ke wilayah Libanon itu udah berulang kali, ya kan. Kemudian yang kedua, letupan-letupan yang dilakukan oleh masyarakat Libanon termasuk Hizbullah itu kita tidak menemukan. Tidak menemukan adanya kegiatan. Lebih sering dari pihak Israel berarti. Justru malah lebih sering dari pihak Israel. Kalau kita ingat peristiwa tahun 2024, markas kita kan pernah juga tuh di bom ya, sampai beberapa orang luka kan. Nah, puncaknya kemarin 2026 tanggal 29 sampai 1 orang meninggal. Kemudian ada juga yang 2 orang meninggal di daerah Bani Hayan. Bani Hayan itu kan wilayah-wilayah yang kita bina juga kan itu. Nah, jadi kalau Israel menyangkal keterlibatan dengan jatuhnya atau gugurnya dari pasukan kita, kemudian ada satu statement yang dia bilang harusnya PBB jangan ada di wilayah perang, katakanlah begitu. Justru harusnya Anda Israel yang mundur. Ini kan ada blue line. Ya, kenapa Anda melewati blue line? Kan udah ada resolusi PBB 1701, udah jelas gencatan senjata. Atau jangan-jangan Pak Mukhtar per hari ini pasukan PBB sudah tidak ditakuti lagi oleh Israel? Bisa jadi. Kenapa demikian? Kita ingat markas PBB di mana? Di Amerika toh. Koalisinya Israel siapa? Amerika. Paman Sam. Ya kan? Jadi kalau kita bilang Israel dengan Paman Sam itu dengan Amerika itu kan koalisi yang katakanlah kuat ya. Karena apa? Mereka dua-duanya sama-sama satu sama lain saling membantu. Nah, keberadaan markas besar di PBB saya sangat meyakini tidak akan berkurang dari pengaruhnya Amerika dan Israel. Jadi sangat kental dengan pengaruh itu. Jadi kalau sekarang ada pasukan Israel masuk ke Libanon kemudian tidak ada tindakan yang tegas dari PBB, ya kita bisa memaklumi itu. Memang Israel, Amerika, PBB kan teman satu meja makan. Bagaimana ceritanya teman satu meja makan bisa mengusir
Anda jangan duduk di sana dong. Meskipun statement-statement dari pejabat-pejabat UN seolah-olah mengatakan, mungkin Jean-Pierre Lacroix kan head of UN peacekeeping-nya menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian itu berpotensi pelanggaran serius. Jadi intensitasnya bukan lagi sebagai insiden tapi dikategorikan sudah mulai masuk ke kejahatan perang. Itu statement-statement yang hanya normatif berarti ya Pak Mokhtar? Saya setuju dengan statement itu, tetapi harus dibarengi dengan tindakan yang nyata dari PBB terhadap pihak yang melanggar. Kan begitu. Ya. Kalau sekarang ada banyak statement ya yang menyampaikan bahwa ini sudah kejahatan perang dan lain sebagainya, saya sangat setuju itu. Tetapi juga PBB harus merespon ini dengan tindakan yang nyata. Jangan justru ada pernyataan dari militer Israel bahwa kami sebetulnya sudah masuk 7 kilo loh melewati Blue Line. Dia bangga dengan kesalahannya. Ya kan? Kesalahannya apa? Kan ada resolusi. Udah jelas kok resolusi itu kesepakatan bersama. Perjanjian yang dikeluarkan di PBB untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak. Harusnya jangan merasa bangga dia sudah melewati Blue Line. Karena itu merupakan pelanggaran. Dan PBB merespon itu harusnya bertindak tegas. Karena PBB ini berdiri dari kumpulan-kumpulan negara. Bukan berdiri karena Israel saja. Bukan berdiri karena Amerika saja. Tapi dari berbagai negara di dunia ada di dalam PBB. Kenapa PBB tidak berani mengambil tindakan? Itu justru yang harusnya menjadi tanda tanya besar. Makanya saya sangat setuju dengan Menteri Luar Negeri kita. Ya kan? Kasih semacam ultimatum ke PBB. Kalau PBB tidak bisa menjamin keamanan pasukan, terutama pasukan Indonesia yang ada di UNIFIL, kami ingin tarik mundur. Itu saya sangat setuju itu. Sehari setelah statement bahwa ini bisa dikategorikan kejahatan perang oleh Head of UN Peacekeeping, itu sebenarnya perwakilan Indonesia di PBB sudah membuat statement juga kan Pak? Ya, Pak Omar Hadi itu ya. Ya, dia mengatakan bahwa Indonesia menolak versi Israel dan meminta investigasi. Nah, kalau menurut Anda atau dari pengalaman Anda ketika bertugas di Libanon, ketika menjadi anggota pasukan UNIFIL, seberapa penting sih sebenarnya investigasi ini kemudian hasilnya akan bisa menimbulkan efek terhadap apa yang terjadi di Lebanon saat ini? Sangat penting sekali. Tetapi lebih penting lagi kalau investigasi ini diarahkan kepada kenapa Israel menyerang Indonesia. Itu menurut saya. Jadi jangan investigasi ini untuk dilakukan untuk mencari siapa yang bersalah, kan itu. Karena secara historis juga. Jadi motifnya ya Pak ya, lebih kepada motif kenapa menyerang pasukan TNI Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa yang tadi saya bilang, Tasya, posisi markas Indonesia ini sudah sangat jelas tergambar oleh Israel, titiknya di mana, koordinatnya di mana, kan begitu. Jadi kalau sekarang ada alasan bahwa ini untuk merespon Hizbullah lah, atau mungkin salah sasaran lah, itu hal yang menurut saya hal yang diada-adakan ya. Karena sudah jelas kok kita di sana melakukan pembinaan teritorial, tidak pernah ada letupan atau gesekan dengan masyarakat Libanon. Kemudian pihak Hizbullah pun atau konsentrasi Hizbullah pun jauh dengan kita. Ingat loh, kita sudah 3 kali diserang oleh Israel ya. 2009, 2024, 2026. Artinya ini kan sudah modus kalau begitu. Jadi investigasi itu harus dilakukan oleh PBB untuk mengarah kenapa Anda Israel menyerang kontingen Indonesia. Udah itu aja. Oke, baik. Kita akan break lagi dulu Pak Mokhtar, kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami kembali usai jeda. Selanjutnya, NTV Sport.